Menyapa dan memperkenalkan diri. Menanyakan kesiapan klien untuk diperiksa pap smear. Memastikan klien tidak berhubungan intim selama 2 kali 24 jam sebelumnya. Memastikan klien tidak menstruasi 2 kali 24 jam sebelumnya. Memastikan klien tidak melakukan irigasi vagina dalam 24 jam terakhir. Memastikan identitas, memeriksa status dan kelengkapan inform consent klien. Memastikan alat dan seluruh instrumen yang diperlukan sudah tersedia. Klien diminta untuk mengosongkan kandung kemih dan menanggalkan pakaiannya dari pinggang hingga lutut dan menggunakan kain yang sudah disediakan. Klien diposisikan dalam posisi litotomi dan tutup area pinggang hingga lutut klien dengan kain. Cuci tangan dengan air dan sabun, keringkan, kemudian palpasi perut klien. Gunakan sarung tangan. Prosedur pemeriksaan pap smear. Bersihkan genitalia eksterna dengan air DTT. Inspeksi dan palpasi genitalia eksterna. Aplikasikan gel pada spekulum. Kemudian masukkan spekulum. Tampakkan serviks hingga jelas terlihat. Perhatikan apakah terdapat discharge, perdarahan, erosi, massa yang rapuh atau keadaan abnormal lainnya. Jika dicurigai kanker, klien dirujuk, pemeriksaan tidak dilanjutkan. Ambil spatula aire. Tempelkan spatula aire ke ektoserviks dan putar 360 derajat sesuai arah jarum jam. Keluarkan spatula aire perlahan-lahan tanpa menyentuh jaringan sekitarnya, kemudian oleskan ke objek gelas. Ambil segera sitobras, masukkan ke kanalis cervicalis, putar setengah hingga 1 putaran tergantung bentuk kanalis, sesuai arah jarum jam. Keluarkan perlahan-lahan tanpa menyentuh jaringan sekitarnya. Oleskan serviks brush di atas olesan yang pertama dengan arah berlawanan jarum jam. Yakinkan seluruh bagian yang terambil sudah kontak dengan objek gelas. Masukkan slide ke dalam larutan fiksasi sesegera mungkin, maksimal 30 detik sejak pengambilan sampel. Keluarkan spekulum. Fiksasi slide dengan larutan fiksasi, yaitu larutan etanol 96% selama minimal 30 menit, kemudian keringkan. Hal yang harus dilakukan setelah pemeriksaan pap smear: buang sarung tangan, kapas, dan bahan sekali pakai lainnya ke dalam kontainer atau tempat sampah yang tahan bocor. Sedangkan untuk alat-alat yang dapat digunakan kembali, rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit untuk dekontaminasi. Cuci tangan dengan air dan sabun. Setelah hasil pemeriksaan pap smear ada, klien dijelaskan mengenai hasilnya. Jika ditemukan sel tidak normal menunjukkan prakanker, jelaskan mengenai berbagai pilihan terapi yang dapat dilakukan. Beri kesempatan kepada klien untuk bertanya hingga mengerti dan berikan kesempatan untuk memutuskan terapi apa yang diinginkan.